Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teladan Live yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang doanya tak pernah tertolak dan keberaniannya mengguncang medan perang. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika setiap doa yang terucap dari bibirmu langsung dikabulkan oleh Allah? Itulah anugerah yang dimiliki Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah jitu dan jenderal pilihan Rasulullah. Ia bukan sekadar prajurit biasa. Sa'ad adalah mujahid yang keteguhan imannya membuat musuh gentar bahkan sebelum panahnya dilepaskan. Doanya adalah kekuatan, ucapannya adalah kebenaran, dan hidupnya adalah teladan. Sahabat Teladan Live, sebelum kita menyelami perjalanan menakjubkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar semangat menyebarkan kisah para sahabat Rasul terus mengalir tanpa henti. Kisah Sa'ad bukan hanya cerita sejarah, tapi juga cermin bagi jiwa-jiwa yang mencari kekuatan dalam doa, keberanian dalam iman, dan keteguhan di tengah badai kehidupan. Ia adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi jalan menuju kemuliaan itu tak mudah. Di balik setiap panah yang melesat, ada luka, tangis, dan ujian keimanan yang berat. Dari tanah Makkah yang panas dan keras, lahirlah seorang pemuda dengan pandangan tajam dan hati penuh keyakinan. Namanya akan tercatat di lembaran langit sebagai penegak kalimat Allah. Bayangkan, seorang remaja berusia 17 tahun harus berhadapan dengan keluarganya sendiri hanya karena memilih Islam. Dunia menentangnya, tapi hatinya tetap berdiri teguh bersama Rasulullah. Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat seorang ibu menolak anaknya. Tapi Sa'ad membuktikan, cinta sejati adalah cinta yang mengantarkan pada kebenaran, bukan yang menahan dalam kesesatan. Keberanian Sa'ad bukan lahir dari amarah, melainkan dari cinta kepada Tuhannya. Setiap ujian yang datang dijawabnya dengan keyakinan dan doa yang menembus langit. Sahabat Teladan Live, kisah ini bukan sekadar biografi. Ini adalah perjalanan spiritual yang akan menggugah hati kita semua untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan iman seorang pemuda. Dari seorang anak panah di tangan seorang mukmin, Allah menaklukkan kekuatan besar di muka bumi. Tapi sebelum semua kemenangan itu datang, Sa'ad harus melewati masa-masa kelam yang menguji jiwanya. Dalam kesendirian, ia berdiri di sisi Rasulullah ketika banyak yang meragukan. Dalam peperangan, ia memanah dengan keikhlasan, bukan dengan kebencian. Itulah rahasia kekuatannya. Hari ini kita akan membuka lembaran kehidupannya, dari masa muda yang diuji hingga masa kejayaan yang penuh berkah. Siapkan hati, karena kisah ini akan menyalakan semangat dan menundukkan ego. Dan di akhir cerita nanti, kamu akan tahu mengapa doa Sa'ad tak pernah tertolak, dan bagaimana ia menjadi simbol kekuatan lahir dan batin yang sejati. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah dari kabilah Bani Zuhrah, kabilah yang masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah. Ayahnya bernama Malik bin Uhaib, sementara ibunya Hamnah binti Sufyan, wanita bangsawan Quraisy yang terkenal keras hati. Sejak kecil, Sa'ad tumbuh sebagai anak yang tangguh dan cerdas. Ia dikenal pendiam, namun tajam dalam berpikir. Tangannya terampil membuat busur dan panah, keterampilan yang kelak menjadi senjata utama dalam setiap peperangan. Masa kecilnya dihabiskan di padang pasir Makkah, membantu keluarganya menggembala dan berdagang. Kehidupan yang keras menempanya menjadi sosok yang mandiri. Ia belajar menahan lapar, panas, dan kesepian sejak dini. Saat usianya menginjak 17 tahun, kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku sebagai utusan Allah mulai menyebar. Saat penasaran, apa gerangan yang membuat orang-orang Quraisy begitu marah terhadapnya? Ia lalu menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Rasul yang dikenal lemah lembut. Dari Abu Bakar saat mendengar tentang Tauhid, ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hatanya bergetar, seakan menemukan cahaya yang lama ia cari. Tanpa ragu, saat pergi menemui Rasulullah secara diam-diam.
Di sebuah rumah kecil di Makkah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak hari itu, dunia seolah berubah baginya. Ia menjadi orang ketiga yang memeluk Islam setelah Ali dan Abu Bakar. Namun, keputusan itu membuat keluarganya murka. Ibunya menangis, meratap, dan memohon agar ia kembali kepada agama nenek moyangnya. "Wahai Sa'ad, bagaimana bisa engkau meninggalkan ajaran nenekmu demi agama baru itu?" seru ibunya. Sa'ad menunduk hormat, namun hatinya tak goyah. "Wahai ibu," katanya lembut, "aku mencintaimu, tapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar." Ucapan itu menampar egonya, membuat sang ibu marah besar. Keesokan harinya, ibunya bersumpah tak akan makan dan minum hingga saat meninggalkan Islam. Hari demi hari berlalu, tubuh ibunya makin lemah, namun Sa'ad tetap bertahan dalam keyakinannya. Ia menatap ibunya dengan air mata yang menetes, lalu berkata, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 100 nyawa, dan semuanya keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini." Ketegasannya mengguncang hati banyak orang Quraisy. Akhirnya ibunya menyerah. Ia mulai makan kembali, meski hatinya masih kecewa. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian keimanan paling berat bagi Sa'ad, tapi juga menjadi tanda keteguhan yang luar biasa di mata Rasulullah. Rasulullah tersenyum bangga mendengar keteguhan Sa'ad. Beliau berkata, "Inilah anak panah Allah di buminya." Sejak itu, Sa'ad dikenal sebagai pemuda yang tak hanya berani di medan perang, tapi juga teguh di medan iman. Sahabat teladan live, keteguhan seperti inilah yang membuat Islam berdiri kokoh. Dari para pemuda seperti Sa'ad, lahir kekuatan besar yang mengguncang dunia dengan cahaya kebenaran. Setelah masuk Islam, Sa'ad menjadi bagian dari lingkaran kecil para sahabat yang beriman secara sembunyi-sembunyi. Mereka salat di lembah-lembah tersembunyi, menghindari kejaran kaum Quraisy yang kejam. Di masa-masa sulit itu, Sa'ad ikut berjuang mempertahankan akidahnya. Ia pernah menjadi orang pertama yang meneteskan darah di jalan Allah saat kaum Quraisy menyerang mereka di Makkah. Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. "Sa'ad," sabda beliau, "engkau adalah pemuda pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah." Kalimat itu meneguhkan hatinya bahwa perjuangan ini adalah jalan menuju ridha ilahi. Setiap hari saat menyaksikan penyiksaan terhadap kaum muslimin, ia melihat Bilal diseret di padang pasir, Sumayyah dibunuh, dan Ammar dipaksa kufur. Namun semua itu hanya menambah semangatnya untuk tetap teguh. Meski muda, ia menjadi penopang bagi sahabat lainnya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa dengan penuh harap, agar Allah meneguhkan langkah mereka semua di atas jalan kebenaran. Ketika tekanan Quraisy semakin berat, Sa'ad termasuk yang ikut hijrah ke Madinah. Ia meninggalkan rumah, harta, dan keluarga demi menyelamatkan iman. Perjalanan itu menjadi awal dari kisah perjuangan yang lebih besar. Di Madinah, Sa'ad tak tinggal diam. Ia ikut membantu membangun Masjid Nabawi, menggali parit, dan berlatih memanah. Rasulullah memuji ketepatannya dalam menembakkan anak panah. "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu," kata Rasulullah saat perang Uhud. Kalimat itu adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi seorang sahabat. Sejak itu, Sa'ad dikenal sebagai pemanah terbaik umat Islam. Setiap kali ia menarik busurnya, ia tak berpikir untuk membunuh, tapi untuk menegakkan kebenaran. Itulah yang membuat setiap panahnya seperti dikendalikan oleh doa dan keikhlasan. Kehidupan di Madinah membawa ketenangan bagi Sa'ad, tapi juga ujian baru. Ia harus belajar hidup dalam keterbatasan, berperang melawan hawa nafsu dan rasa takut. Namun keyakinannya pada Allah membuatnya tenang. Ia tahu bahwa keberanian sejati bukan berarti tak takut, tapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Dan itulah yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi sosok yang begitu dicintai Rasulullah. Sahabat teladan live, lihatlah bagaimana pemuda 17 tahun ini mampu menentang seluruh keluarganya demi kebenaran. Bukan karena keras kepala, tapi karena hatinya yakin akan janji Allah. Ketika banyak pemuda Makkah sibuk mengejar kemewahan, Sa'ad memilih jalan yang sunyi, jalan iman yang menuntunnya menuju cahaya.
Keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, Sa'ad menjadi bagian dari sejarah Islam yang tak terhapuskan. Ia menjadi bukti bahwa keteguhan satu hati bisa mengguncang satu bangsa. Rasulullah sering memujinya di depan para sahabat. Inilah Sa'ad, sabda beliau, yang bila berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Doanya adalah rahasia yang kelak membuatnya disegani kawan dan lawan. Tapi perjalanan Sa'ad belum selesai. Setelah hijrah dan keimanan yang kokoh, Allah masih menyiapkan ujian dan kemuliaan yang jauh lebih besar baginya. Ia akan menjadi jenderal besar yang menaklukkan negeri adidaya. Dari seorang remaja Makkah yang miskin, Allah mengangkatnya menjadi panglima perang di masa Umar bin Khattab. Namun, semua itu tak akan terjadi tanpa keteguhan awal yang ia tunjukkan saat memilih Islam. Setiap langkah Sa'ad selalu disertai doa. Ia tak pernah melangkah tanpa menyebut nama Allah. Dalam sunyi malam, ia sujud lama sekali, menangis di hadapan Tuhannya yang Maha Mendengar. Begitulah awal perjalanan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda yang hatinya tak tergoyahkan oleh ancaman dunia. Ia memilih Allah dan Allah memilihnya untuk kemuliaan yang tak terhingga. Ketika Rasulullah menyeru para sahabat untuk berperang di Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas segera mengangkat busurnya. Ia tak gentar, meski pasukan Muslim jauh lebih sedikit dari pasukan Quraisy. Hatinya hanya berharap ridha Allah. Dalam perang Badar, Sa'ad menjadi salah satu pemanah utama. Setiap anak panah yang dilepaskannya seolah tak pernah meleset. Ia menembak bukan untuk membunuh, tapi untuk menegakkan kebenaran yang ia yakini sepenuh hati. Rasulullah memandangnya dengan penuh bangga. "Panahlah, wahai Sa'ad, semoga Allah menguatkan tanganmu," sabda beliau. Sejak itu, panah Sa'ad menjadi simbol keberanian dan keimanan di kalangan para sahabat. Kemenangan di Badar menjadi titik balik sejarah Islam. Sa'ad menundukkan kepala, bersyukur atas pertolongan Allah. Ia sadar, kemenangan itu bukan karena jumlah, tapi karena iman yang tak tergoyahkan. Setelah Badar, Sa'ad ikut serta dalam Perang Uhud. Di sana, ia mempertahankan Rasulullah dengan tubuh dan nyawanya. Ia memanah dari jarak dekat, menghalangi pasukan Quraisy yang berusaha membunuh Nabi. Rasulullah berkata di tengah pertempuran, "Ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Panahlah Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Sebuah kehormatan besar yang tak pernah diucapkan Nabi kepada sahabat lain. Setiap tarikan busur Sa'ad disertai doa. "Ya Allah, arahkan panahku untuk menegakkan kebenaran." Dan benar, setiap anak panahnya selalu mengenai sasaran. Ia dijuluki oleh para sahabat sebagai pemanah jitu umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, Sa'ad tetap berjuang di jalan Islam. Ia menjadi bagian dari pasukan yang dikirim Khalifah Abu Bakar untuk menumpas kaum murtad dalam Perang Riddah. Keberaniannya membuatnya semakin dikenal. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad dipercaya menjadi panglima perang dalam ekspedisi besar menuju Persia. Sebuah tanggung jawab yang berat, karena ia harus menghadapi kekaisaran adidaya dengan pasukan besar dan bersenjata lengkap. Pasukan Persia memiliki gajah-gajah perang dan prajurit yang terlatih, sementara pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 30.000 orang. Tapi Sa'ad tak gentar. Ia yakin kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ia memimpin pasukannya dari Qadisiyah, wilayah yang kini termasuk Irak. Di sana ia mengatur strategi, membentuk barisan, dan menanamkan semangat jihad di hati setiap prajurit. Kita bukan berperang untuk harta, tapi untuk kalimat Allah yang tertinggi. Sebelum perang dimulai, Sa'ad mengirim utusan kepada Raja Persia, Rustum. Utusan itu berkata lantang, "Kami datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah semata." Namun, Rustum menolak berdamai. Maka, meletuslah Perang Besar Qadisiyah, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Sa'ad yang saat itu sedang sakit di punggung, memimpin dari atas menara dengan doa dan taktik yang matang. Ia memantau jalannya pertempuran dari atas, memberi instruksi kepada para panglima di bawah. Suaranya tegas, tapi penuh ketenangan. "Jangan takut, Allah bersama kita.
Teriaknya menggetarkan langit Qadisiyah. Pasukan Muslim menyerang dengan formasi yang rapi. Setiap barisan bergerak sesuai aba-aba. Denting pedang, deru kuda, dan suara takbir menggema di seluruh lembah. Allahu Akbar, seru mereka serempak. Sa'ad terus berdoa di atas menara, memohon agar Allah memberi kemenangan. Ia tak bisa ikut bertarung langsung karena sakitnya, tapi hatinya berperang di setiap detik. Ya Allah, Engkau tahu aku berjuang untuk-Mu, bisiknya dengan air mata. Hari pertama perang begitu sengit. Banyak sahabat yang gugur, tapi semangat mereka tak padam. Sa'ad terus mengirimkan panah dari kejauhan, dan setiap anak panahnya seolah menjadi penyemangat bagi pasukannya. Pada hari kedua, pasukan Persia mengerahkan gajah-gajah besar untuk mengacaukan barisan kaum muslimin. Namun, Sa'ad memerintahkan taktik baru. Bidik mata gajah, lumpuhkan pengendalinya, serunya. Perintah itu membuat gajah-gajah panik dan berbalik arah. Kekacauan melanda pasukan Persia. Mereka mulai mundur perlahan. Sa'ad tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memerintahkan serangan besar-besaran. Majulah atas nama Allah, teriaknya, menggema di padang Qadisiyah. Hari ketiga menjadi penentuan. Doa Sa'ad tak berhenti mengalir. Ia memohon kemenangan yang tidak membawa kesombongan. Ya Allah, berikan kami kemenangan yang Engkau ridai, katanya sambil menengadah. Akhirnya, pada hari keempat, pasukan Persia benar-benar runtuh. Rustum, sang jenderal besar Persia, tewas dalam pertempuran. Kemenangan pun jatuh ke tangan umat Islam. Sejarah mencatat Qadisiyah sebagai salah satu kemenangan terbesar dalam Islam. Setelah kemenangan itu, Sa'ad memerintahkan agar pasukannya tidak merampas harta secara zalim. Ia menegaskan, kita berperang bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Sikap adil dan zuhudnya membuat pasukannya hormat dan patuh. Umar bin Khattab mengirim surat khusus untuk Sa'ad. Engkau adalah pemimpin yang amanah. Tapi ingat, jangan biarkan kemenangan membuatmu sombong. Sa'ad menangis membaca surat itu lalu sujud syukur kepada Allah. Atas kemenangan di Qadisiyah, Sa'ad ditunjuk sebagai gubernur di Kufah. Di sana, ia membangun kota baru yang kelak menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam. Ia mengatur masyarakat dengan keadilan dan kasih sayang. Namun, di masa itu pula, fitnah mulai muncul. Ada segelintir orang yang menuduhnya tidak adil dalam memimpin. Sa'ad tak membela diri dengan marah, melainkan berdoa, Ya Allah, jika ia berdusta, tunjukkan kekuasaan-Mu atasnya. Tak lama kemudian, orang yang memfitnahnya menderita penyakit yang membuat wajahnya cacat. Orang-orang gemetar menyaksikan kejadian itu. Mereka tahu doa Sa'ad benar-benar mustajab. Kabar ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Ia berkata, Aku tidak meragukan Sa'ad. Rasulullah telah bersabda bahwa doanya tidak akan tertolak. Sejak itu, semua orang makin yakin bahwa Sa'ad adalah kekasih Allah di bumi. Sebagai pemimpin, Sa'ad dikenal sederhana. Ia tak hidup mewah meski kekayaannya melimpah. Rumahnya kecil, makanannya sederhana, dan ia sering menolak hadiah dari para pejabat. Dalam setiap keputusan, ia selalu salat istikharah lebih dulu. Ia tak mau mengandalkan logika manusia semata, tapi selalu meminta petunjuk dari Allah. Aku takut membuat keputusan tanpa ridhanya, ujarnya suatu kali. Keberhasilannya menaklukkan Persia tak membuatnya lupa diri. Ia sering menangis di malam hari, mengenang para sahabat yang telah gugur di Badar dan Uhud. Mereka lebih mulia dariku, katanya rendah hati. Sa'ad juga dikenal sebagai panglima yang mencintai pasukannya. Ia tak pernah memerintahkan sesuatu yang ia sendiri tak sanggupi. Dalam rapat perang, ia selalu mendengarkan saran dari prajurit biasa. Kehidupan Sa'ad di medan perang selalu diiringi doa. Ia percaya, kekuatan sejati bukan pada pedang, tapi pada hati yang ikhlas. Doa adalah senjata terkuatku, ucapnya. Dan Allah membenarkan kata-kata itu dengan banyak mukjizat. Ketika pasukannya kehausan di padang tandus, Sa'ad berdoa agar Allah menurunkan air. Tak lama, awan datang dan hujan turun membasahi bumi. Para prajurit bersujud syukur, menyebut nama Allah dengan haru. Sa'ad tersenyum. Ia tahu, bukan dirinya yang hebat,
Tapi Tuhannya yang Maha Kuasa. Ia hanyalah hamba yang berdoa dengan keyakinan penuh. Perang demi perang ia menangkan, tapi setiap kali menang ia justru semakin tunduk. Kemenangan bukan tanda aku lebih baik, tapi tanda Allah masih menolongku, katanya suatu hari kepada anaknya, Umar bin Sa'ad. Ketika tugasnya di Kufah selesai, Sa'ad memilih mundur. Ia ingin hidup tenang di pinggiran kota Madinah, menghabiskan waktu dengan ibadah dan keluarga. Ia berkata, "Aku ingin meninggalkan dunia dalam keadaan sujud." Maka berakhirlah masa kepemimpinannya sebagai jenderal besar. Namun, nama Sa'ad bin Abi Waqqas tetap terukir dalam sejarah, bukan hanya sebagai penakluk Persia, tapi sebagai hamba yang doanya selalu dikabulkan. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad bila ia berdoa kepadamu." Kalimat itu bukan hanya doa, tapi juga pengakuan atas kedekatan Sa'ad dengan Tuhannya. Sejak saat itu, setiap doa Sa'ad seolah tak pernah tertolak. Sa'ad bukan sekadar ahli panah di medan perang, ia juga ahli doa di keheningan malam. Dalam setiap sujudnya, ia meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika sahabat lain sibuk dengan urusan dunia, Sa'ad memilih menghabiskan malam dengan tahajud. Ia percaya, setiap kemenangan sejati berawal dari doa yang tulus dan hati yang bersih. "Doa adalah panahku di malam hari," katanya lembut. Suatu hari datang seorang laki-laki yang memfitnah Sa'ad di depan banyak orang. Ia menuduh Sa'ad tidak adil dalam kepemimpinannya di Kufah. Orang-orang terdiam menunggu bagaimana Sa'ad akan membalas tuduhan itu. Namun, Sa'ad hanya tersenyum. Ia tak membantah, tak membela diri. Ia pergi ke masjid, mengambil air wudhu, lalu menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta, tunjukkan kekuasaan-Mu atasnya." Doanya dengan suara lirih. Beberapa hari kemudian, laki-laki itu terserang penyakit aneh. Tubuhnya bengkak dan wajahnya rusak hingga tak bisa dikenali. Orang-orang gemetar menyaksikannya. Mereka tahu, doa Sa'ad bukan doa biasa. Itu doa seorang kekasih Allah. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang datang kepada Sa'ad memohon doa agar hidup mereka diberkahi. Tapi Sa'ad menolak dengan lembut, "Aku tak ingin doaku jadi alat dunia. Aku hanya ingin doa yang membawa rahmat." Rasulullah pernah bersabda, Sa'ad adalah di antara orang yang bila ia berdoa, langit pun terbuka. Betapa mulianya pujian itu. Dan Sa'ad menjaganya dengan penuh amanah. Tak pernah menggunakan keistimewaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam satu riwayat, ketika pasukan Muslim kehausan di padang pasir, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan untuk kami." Tak lama, awan datang, hujan turun deras, dan seluruh pasukan terselamatkan. Doanya menjelma rahmat bagi banyak orang. Namun, Sa'ad tak pernah berbangga. Ia berkata, "Aku hanyalah hamba yang hina. Jika doaku dikabulkan, itu karena Allah Maha Pengasih, bukan karena aku istimewa." Kerendahan hatinya membuat setiap orang yang mengenalnya kagum. Sa'ad juga dikenal sangat berhati-hati dalam berdoa. Ia takut doanya membawa mudarat bagi orang lain. Ia sering berkata, doa itu seperti anak panah. Sekali dilepaskan, tak bisa kembali. Maka panahlah dengan kasih, bukan dengan amarah. Suatu kali putranya bertanya, "Ayah, bagaimana agar doa kita dikabulkan seperti doa ayah?" Sa'ad tersenyum dan menjawab, "Bersihkan hatimu sebelum berdoa. Doa yang keluar dari hati kotor takkan menembus langit." Sa'ad menasihati anak-anaknya agar tidak meminta dunia terlalu banyak. "Mintalah Allah agar hatimu lapang. Dunia akan datang sendiri bila engkau ridha." Nasihat itu menjadi warisan berharga bagi generasi setelahnya. Dalam hidupnya, Sa'ad menyaksikan banyak keajaiban. Tapi baginya, mukjizat terbesar bukan saat doanya dikabulkan, melainkan saat Allah mengajarkan kesabaran dalam menunggu. Menunggu dengan iman lebih indah daripada mendapatkan dengan tergesa, katanya. Ketika ia menua, tubuhnya mulai melemah. Namun semangat ibadahnya tak surut. Ia sering berkata, "Selama lidahku masih bisa berzikir, aku akan terus berbicara dengan Tuhanku." Itulah cinta sejati. Cinta yang tak pernah padam.
Sa'ad sering mengingat Rasulullah. Dalam setiap doa, ia selalu menyebut nama beliau dengan penuh cinta. Ya Allah, sampaikan salamku kepada kekasihmu di surga. Ia rindu bertemu Nabi seperti dulu di medan perang dan Masjid Nabawi. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah. Nabi tersenyum kepadanya dan berkata, "Engkau telah menunaikan tugasmu, wahai Sa'ad." Ketika terbangun, Sa'ad menangis. Ia tahu, waktunya di dunia tak lama lagi. Hari-hari terakhirnya penuh ketenangan. Ia berbaring di rumahnya di pinggiran Madinah. Tak banyak bicara, hanya berzikir dan tersenyum. Ketika keluarganya menangis, ia berkata, "Jangan tangisi aku hanya pulang lebih dulu." Beberapa saat sebelum wafat, Sa'ad memandang ke langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau telah mendengar setiap doaku di dunia. Kini izinkan aku menjawab panggilan-Mu di akhirat." Lalu napasnya terhenti dengan damai. Para sahabat menyebut hari itu sebagai hari kehilangan besar. Mereka menangis bukan hanya karena seorang pejuang telah pergi, tapi karena seorang wali Allah telah kembali ke pangkuannya. Jenazah Sa'ad dibawa ke Madinah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Andai aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku akan memintanya untuk menjadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas." Begitulah besar penghormatan para sahabat kepadanya. Setelah kepergiannya, banyak orang yang merasa rindu. Mereka sering berkumpul dan membicarakan kisah-kisah tentang doa Sa'ad yang penuh keajaiban. Ia tak pernah menolak orang yang datang kepadanya, bahkan setelah tiada, kata seorang tabi'in. Kisahnya pun menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa kekuatan bukan hanya di tangan dan pedang, tapi di hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti hidup dari kalimat La haula wa la quwata illa billah. Dan hingga kini, nama Sa'ad tetap disebut dalam setiap majelis ilmu. Ia bukan hanya dikenang sebagai panglima besar, tapi sebagai manusia yang doanya menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Allah tanpa pernah tertolak. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah simbol keteguhan, kesetiaan, dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Dari medan perang hingga tikar sajadah, hidupnya selalu dipenuhi dengan keberanian dan doa. Ia mengajarkan bahwa seorang pejuang sejati bukan hanya yang gagah memegang pedang, tapi juga yang lembut dalam doa. Ia berperang dengan panah di tangan dan berjuang dengan doa di malam panjang. Dua kekuatan yang menjadikannya istimewa. Kemenangan Sa'ad bukan karena strategi atau jumlah pasukan, tapi karena keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tulus. Ia menanamkan iman di setiap langkah, hingga bumi pun bersaksi atas keteguhannya. Ketika dunia memuja kekuatan fisik, Sa'ad menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada dalam hati yang yakin kepada Allah. Ia bukan hanya pahlawan Islam, tapi juga guru kehidupan bagi siapapun yang mencari makna sejati dari iman. Ia pernah berkata, "Kemenangan terbesar bukan menaklukkan musuh, tapi menaklukkan diri sendiri." Kalimat itu menjadi warisan abadi bagi generasi setelahnya. Pelajaran tentang keikhlasan dan kesabaran. Hidup Sa'ad adalah bukti bahwa doa yang tulus bisa mengguncang langit. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya adalah anak panah yang menembus takdir. Tapi ia tak pernah sombong, karena ia tahu semua berasal dari rahmat Allah. Kini, berabad-abad setelah kepergiannya, nama Sa'ad masih hidup. Setiap kali kisahnya diceritakan, iman pun bergetar. Karena kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi cermin bagi hati yang haus akan ketulusan. Sa'ad mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan mereka yang berdoa. Tak perlu suara keras, tak perlu pangkat tinggi. Cukup hati yang bersih dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Maka pertolongannya akan datang dengan cara yang ajaib. Ia pernah berkata kepada anaknya, "Jika engkau ingin doamu dikabulkan, jangan berdoa untuk dunia, tapi untuk ridha Allah. Karena siapa yang mendapat ridhanya, dunia akan datang tanpa diminta." Betapa dalam maknanya. Dalam hidup modern yang penuh hiruk-pikuk, kisah Sa'ad menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati ada dalam ketenangan jiwa. Di tengah kesibukan,
Kita butuh sejenak menengadahkan tangan seperti Sa'ad, memohon dengan hati, bukan hanya dengan kata. Maka, mari belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, jadikan doa bukan sekadar rutinitas, tapi senjata. Jadikan iman bukan sekadar kata, tapi kekuatan. Karena sesungguhnya siapapun bisa menjadi kuat jika hatinya dekat dengan Allah. Kisah Sa'ad juga mengajarkan tentang kesetiaan pada kebenaran, meski harus melawan dunia. Tentang cinta kepada ibu tanpa mengorbankan iman. Tentang keberanian untuk berkata benar, bahkan ketika dunia membungkam. Ia tak pernah takut kehilangan dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, ridha Allah. Dan disitulah letak kemuliaannya. Hatinya tenang, langkahnya mantap, doanya selalu menembus langit. Setiap generasi punya pahlawan, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pahlawan bagi hati. Ia menanamkan keyakinan bahwa doa adalah kekuatan paling dahsyat yang dimiliki manusia. Tak terlihat, tapi mampu mengubah segalanya. Bagi kita, kisahnya bukan sekadar untuk dikagumi, tapi diteladani. Di saat dunia memuliakan kekayaan dan kekuasaan, Sa'ad menunjukkan bahwa kemuliaan sejati hanya milik mereka yang bersujud dengan ikhlas. Dan jika hari ini kita merasa lemah, merasa doa kita belum dikabulkan, ingatlah Sa'ad. Ia berdoa bukan untuk memaksa, tapi untuk menyerah sepenuhnya kepada Allah. Itulah rahasia mengapa setiap doanya dijawab dengan cinta. Sahabat Teladan Life, semoga kisah ini menguatkan hati kita semua, bahwa tidak ada doa yang sia-sia, mungkin tak langsung dikabulkan tapi pasti didengar, karena Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang sabar dan yakin. Maka mari kita hidup dengan semangat Sa'ad, teguh dalam iman, lembut dalam doa, kuat dalam ujian, dan ikhlas dalam setiap perjuangan. Jadikan doa bukan pelarian, tapi kekuatan yang menegakkan hati di tengah badai kehidupan. Sahabat Teladan Life, terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semangat juang dan ketulusan Sa'ad bin Abi Waqqas terus hidup di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.